Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alkisah yang dirahmati Allah. Pada kisah kali ini, akan mengisahkan hancurnya negeri Saba, karena kaum Saba kufur kepada nikmat Allah. Maka Allah menghancurkan negeri surga Saba tersebut. Yuk kita simak kisahnya. Saba adalah sebuah kerajaan di abad klasik, yang berdiri sejak 1300 sebelum Masehi, terletak di wilayah Yaman saat ini. Kemasyhuran negeri Saba benar-benar sesuatu yang fenomenal, dan menakjubkan bagi siapa saja yang mengetahui kisahnya. Siapakah Saba itu? Saba adalah nama seorang laki-laki, yang kaum Saba menisbatkan dirinya kepadanya. Karena memiliki bendungan yang sangat besar, dan kebun-kebun yang sangat luas, kerajaan Saba menjadi sangat makmur dan memiliki bala tentara yang sangat kuat. Kaum Saba selama beberapa lama sempat bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan kembali menyembah matahari dan bintang-bintang, sehingga Allah Azza wa Jalla menurunkan azabnya, dengan menghancurkan bendungan Marib yang mereka buat. Dalam hadis Farwah bin Musaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Saba. Apakah Saba itu? Apakah ia adalah nama sebuah tempat ataukah nama dari seorang wanita?" Beliau pun menjawab, "Dia bukanlah nama suatu tempat, dan bukan pula nama wanita, tetapi ia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab. 6 orang dari anak-anaknya menempati wilayah Yaman dan 4 orang menempati wilayah Syam." Hadis riwayat Abu Daud, nomor 3988 dan Tirmidzi, no. 3222. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada tambahan nama-nama dari anak Saba. Adapun yang menempati wilayah Yaman, mereka adalah Mashij, Kindah, Al-Ad, Al-Asyariyun, Anmar, dan Himyar. Dan yang menempati wilayah Syam adalah Lakem, Juzam, Amilah, dan Gasan, Hari. Ahmad, no. 2898. Para sejarawan juga mencatat bahwa nama asli dari Saba adalah Abdu As-Syams. Dan sebagaimana kita ketahui, nama-nama kabilah Arab terambil dari nama anak-anak Saba. Kerajaan Saba. Awalnya, kerajaan Saba dikenal dengan dinasti Mu'inah, sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Saba. Ibu kotanya Sarwah, yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Marib. Pada periode inilah bendungan Marib mulai dibangun. Periode ini antara tahun 1300 SM hingga 620 SM. Pada periode berikutnya, antara tahun 620 SM 115 SM, barulah mereka dikenal dengan nama Saba. Mereka menjadikan Marib sebagai ibu kotanya. Letak geografi. Dahulu, secara garis besar, wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi 2 bagian, bagian utara dan bagian selatan. Arab bagian selatan lebih maju, dibandingkan Arab bagian utara. Masyarakat Arab bagian selatan adalah masyarakat yang dinamis dan memiliki peradaban. Mereka telah mengenal kontak dengan dunia internasional, karena pelabuhan mereka terbuka bagi pedagang-pedagang asing, yang hendak berniaga ke sana. Sementara orang-orang Arab utara adalah mereka yang terbiasa dengan kerasnya kehidupan padang pasir. Mereka kaku dan lugu karena kurangnya kontak dengan dunia luar. Tentu saja geografi kerajaan Saba sangat mempengaruhi bagi kemajuan peradaban mereka. Kemakmuran kaum Saba. Kerajaan Saba terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah. Orang-orang pun banyak berhijrah dan bermitra dengan mereka. Perekonomian mereka begitu menggeliat hidup dan sangat dinamis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kemakmuran kaum Saba. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Qs. Saba, 15. Kedua kebun tersebut sangat luas, dan diapit oleh 2 gunung di wilayah Marib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Zaid rahimahumullah mengisahkan, apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kebun tersebut, dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar dari kebun itu keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Abdurrahman bin Zaid menambahkan, di sana tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, kalajengking, dan ular. Tafsir At-Tabari, 20-376-377. Menurut Al-Qushairi, penyebutan 2 kebun tersebut tidak berarti bahwa di Saba, kala itu hanya terdapat 2 kebun itu saja,
Tapi maksud dari dua kebun itu adalah kebun-kebun yang berada di sebelah kanan dan kiri lembah, atau di antara gunung tersebut. Kebun-kebun di Marib saat itu sangat banyak dan memiliki tanaman yang bervariasi. Fathul Qadir, 4:422. Yang membuat tanah di Marib menjadi subur adalah bendungan Marib atau juga dikenal dengan nama bendungan Arim. Bendungan yang panjangnya 620 meter, lebar 60 meter, dan tinggi 16 meter ini mendistribusikan airnya ke ladang-ladang penduduk dan juga menjadi sumber air di wilayah Marib. Literatur sejarah menyebutkan bahwa yang membangun bendungan ini adalah Raja Saba bin Yasjub, sedangkan buku-buku tafsir mencantumkan nama Ratu Bilqis sebagai pemrakarsa dibangunnya bendungan ini. Ratu Bilqis berinisiatif mendirikan bendungan tersebut lantaran terjadi perebutan sumber air di antara rakyatnya yang mengakibatkan mereka saling bertikai bahkan saling membunuh. Dengan dibangunnya bendungan ini, orang-orang Saba tidak perlu lagi khawatir akan kehabisan air dan memperebutkan sumber air, karena bendungan tersebut sudah menjamin kebutuhan air mereka, mengairi kebun-kebun dan memberi minum ternak mereka. Kehancuran kaum Saba. Sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, kaum Saba menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah ia memeluk Islam, maka kaumnya pun berbondong-bondong memeluk agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Sampai kurun waktu tertentu, kaum Saba tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian, mereka kembali ke agama nenek moyang mereka, menyembah matahari dan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 13 orang rasul kepada mereka. Tafsir Ibnu Katsir, 6:507. Akan tetapi mereka tetap tidak mau kembali ke agama monoteisme, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah pun mencabut kenikmatan yang telah Dia anugerahkan kepada mereka. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir Al-Arim. Quran Surat Saba, 16. Penyebab hancurnya bendungan Marib. Penyebab kehancuran bendungan tersebut, tentu saja, adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akibat dari kaum Saba, yang kufur akan nikmat Allah terhadap mereka. Namun, Allah menciptakan suatu perantara, yang bisa diterima oleh logika manusia agar manusia, lebih mudah untuk merenungi dan mengambil pelajaran. Di dalam buku-buku tafsir disebutkan, seekor tikus yang lebih besar dari kucing sebagai penyebab runtuhnya bendungan Marib. Subhanallah, betapa mudahnya Allah menghancurkan bendungan tersebut, meskipun dengan seekor makhluk kecil yang dianggap remah, tikus. Sebab lain, yang disebutkan oleh sejarawan adalah terjadinya perang saudara di kalangan rakyat Saba, sementara bendungan mereka butuh pemugaran karena dirusak oleh musuh-musuh mereka. At-Tahrir wa At-Tanwir, 22:169. Perang saudara tersebut mengalihkan mereka dari memperbaiki bendungan Marib. Allahu a'lam mana yang lebih benar mengenai berita-berita tersebut. Bendungan ini hancur sekitar tahun 542 Masehi. Setelah itu, mereka hidup dalam kesulitan. Tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh subur di tanah mereka tidak lagi menghasilkan buah, seperti sebelum-sebelumnya, dan Yaman saat ini termasuk salah satu negeri termiskin dan terkering di Jazirah Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon, yang berbuah pahit, pohon ats dan sedikit dari pohon sidar. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka, karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Quran Surat Saba, 16-17. Dalam firman-Nya yang lain, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya, telah datang kepada mereka seorang rasul, dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya, karena itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat An-Nahl, 112-113. Dengan azab yang Allah Azza wa Jalla turunkan itu, hancurlah semua kebun yang mereka banggakan selama beratus-ratus tahun dan Allah Azza wa Jalla gantikan dengan kebun-kebun yang tidak berarti. Kaum Saba tidak bisa bertahan dengan keadaan seperti itu, sehingga mengakibatkan hancurnya kerajaan mereka dan berpencarnya 10 kabilah kaum Saba. Kalau kita renungkan kisah kaum Saba, dengan perenungan yang mendalam, tentu saja kita menemukan suatu kengerian,
bagaimana sebuah negeri yang teramat sangat subur, lalu menjadi negeri yang kering dan tandus. Allah mengabadikan kisah kaum Saba ini di dalam Al-Quran, dan memberi nama surat yang memuat kisah mereka dengan surat Saba. Hal ini tentu saja dimaksudkan, agar manusia senantiasa mengingat-ingat apa yang terjadi kepada kaum ini. Demikian pula negeri kita, Indonesia, yang disebut sebagai Jamrud Katulistiwa, tongkat yang dibuang ke tanah akan menjadi pohon. Sebagai gambaran kesuburannya, hendaknya kita merenungi apa yang terjadi pada kaum Saba, agar kita tidak mengulang kisah perjalanan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Quran Surat Saba 19. Baik, sahabat Al-Kisah yang dirahmati Allah, demikianlah kisah hancurnya negeri Saba, karena kekufurannya kepada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengisahkan kisah ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share tentunya. Syukron.